Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Rasulillah. Saya Suendri MKom dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara Medan. Baik, adik-adik sekalian, video kali ini adalah pertemuan kedua pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021 pada mata kuliah pemrograman berbasis web dasar. Baik, adik-adik sekalian, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas materi tentang HTML dasar ya. Untuk adik-adik sekalian, apa saja perangkat lunak yang akan kita gunakan pada pertemuan kedua ini? Silakan pertama sekali ke laptop masing-masing. Saya bisa menunjukkan praktikum ini hanya melalui video ya, karena berhubung kita kuliah jarak jauh, maka adik-adik sekalian silakan gunakan perangkat laptop ataupun komputer masing-masing, kemudian ikuti video ini untuk mengikuti pertemuan kedua pada mata kuliah pemrograman berbasis web dasar ya, pada semester ganjil 2020-2021 dengan saya. Baik adik sekalian, sebelum kita mulai materi pertemuan kedua kita, ada baiknya kita bahas dulu tentang perangkat lunak yang akan kita gunakan pada materi pertemuan kedua ini. Pertama sekali, adik-adik sekalian, untuk membahas materi ini, untuk materi adik-adik sekalian bisa lihat di elearning.uinsu.ac.id ya. Materi yang kedua kita bahas tentang HTML dasar ya. Untuk perangkat, saya menggunakan Windows 10 Pro. Untuk adik-adik sekalian, sebenarnya untuk praktikum kali ini juga bisa digunakan pada sistem informasi Windows 7, 8, 81, dan Windows 10 yang saya gunakan pada video ini. Kemudian yang kedua yaitu editor dulu ya, editor. Adik-adik sekalian bisa menggunakan editor yang artinya nyaman untuk digunakan. Pertama sekali di dalam materi akan saya perlihatkan penggunaan editor dari Notepad++ ya. Ini mungkin adik-adik sekalian belum mungkin ya sebelumnya belum pernah gunakan. Ini adalah aplikasi Notepad++ ya. Jadi sama seperti Notepad sebelumnya yang dimiliki default dari Windows 10. Tapi Notepad++ ini adalah program aplikasi yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur tentunya, dan mempunyai page yang banyak bisa digunakan di sini. Sedangkan kalau Notepad bawaan Windows itu hanya satu saja, dan ini bisa support dengan berbagai bahasa pemrograman yang ada. Ini salah satunya, ataupun ini yang pertama yang bisa digunakan adalah Notepad++. Saya rasa ini adalah aplikasi yang wajib ada di perangkat adik-adik sekalian ya. Kalau saya sih dari kuliah dulu sudah menggunakan Notepad++ ini ya. Jadi ini adalah sebuah aplikasi yang sangat ampuh ya. Kemudian yang kedua, saudara atau adik-adik sekalian bisa menggunakan Sublime Text ya. Kalau sekarang itu ada versi 3, bisa browsing dari browser masing-masing. Silakan dengan keyword Sublime misalnya, atau Sublime Text 3. Alamatnya ada di sublimetext.com ya. Misalnya ini kita buka, versinya sekarang adalah versi ke-3. Adik-adik sekalian bisa langsung download, misalnya di sini download for Windows Sublime Text. Di sini katanya build 3211 ya. Ya, adik-adik sekalian sebenarnya bisa menggunakan dari versi sebelumnya. Tapi ini adalah salah satu text editor yang digunakan oleh programmer internasional tentunya ya. Di sini sudah saya download dan sudah saya install. Cara installnya cukup sederhana, ini tinggal di download saja. Kemudian nanti ini hanya sekitar 10 mega. Ini saya cancel ya karena saya sudah punya. Kemudian diinstal, tinggal di next saja. Kemudian ini bentuknya Sublime Text 3 ya. Oke, di sebelah kiri ada misalnya di sini. Ini saya remove dulu. Remove from project. Di sini sebelah kiri nanti ada explorer dari folder yang akan kita buka. Misalnya ini open folder, kemudian dibuka ke misalnya folder yang ada inginkan.
Misalnya di sini belum ada folder, saya coba di sini saja ya. Misalnya di sini ada latihan 1, select folder, maka nanti ini akan masuk ke dalam folder yang kita kita buka di sini. Kemudian nanti semua isi dari folder akan ditampilkan di sini. Dan ini tampilannya juga sangat sangat mendukung untuk sebagai seorang programmer tentunya ya. Kemudian ini text editor yang kedua. Ini saya minimize saja ya, biar nampak. Kemudian yang ketiga yang saya rekomendasikan adalah Visual Studio Code ya. Ini Visual Studio Code ya. Ini dari aplikasinya resmi dari Windows dan ini free ya. Ini misalnya di sini ada download for Windows. Di sini juga banyak pilihannya, mungkin bagi adik yang punya Mac OS atau Linux x64 juga bisa menggunakan text editor ini. Misalnya ini saya download, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman downloadnya. Ini ukurannya cukup besar, sekitar 61,1 MB ya pada saat video ini saya buat. Karena saya belum punya di sini, mungkin ini saya tunggukan sampai downloadnya selesai ya. Ini tentang text editor. Ini menunggu menunggu Visual Studio Code-nya selesai download. Ini mungkin kita butuh perangkat lunak yang ketiga. Kalau tadi ada sistem operasi, kemudian ada text editor, kemudian yang ketiga adalah browser ya. Untuk browser adik-adik sekalian bisa pilih, karena HTML ini bisa berjalan di semua browser. Misalnya di sini kalau saya sih sering menggunakan Google Chrome. Kemudian yang kedua mungkin adik-adik bisa gunakan Firefox. Firefox yang belum saya install. Ya, adik-adik sekalian nanti bisa menggunakan Firefox atau Mozilla Firefox ya. Kemudian yang ketiga mungkin bisa menggunakan Opera. Ini yang sering kita lihat browser. Di sini juga saya ada install seperti Maxtorm ya. Boleh menggunakan browser apa saja yang menurut adik-adik bisa digunakan dalam menampilkan halaman web. Nah, ini opsi saja. Jadi adik-adik bisa menggunakan browser yang disukai atau menggunakan Edge bawaan dari Windows 10 ya. Misalnya ini ada Edge. Kalau dari update terbaru dari Windows 10 ini sudah menggunakan tampilan yang lebih bagus dari sebelumnya. Ini browser bawaan dari Windows 10 ya. Ini sudah selesai downloadnya. Kemudian ini saya coba untuk install langsung di sini di video ini. Ini saya double klik, kemudian nanti diarahkan ke pemasangan dari text editor ini. Ini saya I accept the agreement. Kemudian next. Ini dimana disimpan aplikasinya. Ini saya pilih yang default saja, next. Kemudian ini next. Ini kalau saya mau dibuat misalnya ke desktop, ini saya checklist. Atau kalau mau nanti ditampilkan di di konteks menunya ya di checklist. Kalau tidak juga tidak masalah. Ini saya install. Kemudian menunggu beberapa saat aplikasi dari ataupun text editor Visual Studio Code ini diinstal. Nah, selanjutnya kalau seandainya sudah selesai installnya, boleh kita launch langsung ya. Oke, ini tampilan dari text editor Visual Studio Code. Cara penggunaannya juga tidak susah kok. Misal ini tadi dari open folder ke latihan 1 tadi. Nanti di sebelah kiri akan menampilkan isi dari folder yang kita buka. Ini juga banyak fitur-fitur di sini untuk adik-adik explore saja ini, cari-cari di internet. Nah, ini sebenarnya banyaknya ini. Misalnya ini fungsinya apa, kemudian bagaimana mengcustom ini biar lebih powerful atau sesuai dengan keinginan ya. Nah, itu nanti adik-adik bisa eksplorasi sendiri, atau nanti kalau seandainya ada pertemuan ada waktu lebih, nanti akan kita bahas mengcustom ini menjadi mungkin sesuatu yang bisa kita gunakan dalam pengembangan sistem berbasis web.
Oke, adik-adik sekalian, itu 3 tadi. Ada text editor yang ini boleh, Notepad++ boleh, kemudian Sublime Text boleh, kemudian Visual Studio Code boleh. Kalau Pak Sue sendiri, yang mana yang mau direkomendasi? Kalau saya sih awalnya pakai Sublime ya, sekarang sudah sering menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi nanti untuk pertemuan kedua ini saya akan menggunakan Visual Studio Code ya. Itu tadi ada sistem operasi, text editor, kemudian ada browser ya. Kalau saya menggunakan Google Chrome, nah, kita butuh yang 3 itu saja untuk materi pertemuan kedua ini. Baik, adik sekalian, untuk website mana yang direkomendasikan? Nah, untuk website sendiri silakan nanti browsing-browsing, banyak kok materinya, tidak susah. Untuk HTML itu tidak susah kok. Silakan lihat di Web3 School. Web3 School. Alamatnya ada di web3schools.com. Nah, ini banyak. Ini rekomendasi saya. Ini HTML, wah ini banyak sekali ya. Dan ini bahkan juga ada sertifikasi. Kalau mau sertifikasi ini sini juga ada ya. Misalnya di sini sertifikasi. Nah, banyak nih. Kalau Anda nanti sudah jago ya, bisa aja ngambil sertifikasi di sini. Web certified, quiz. Nah, ini banyak. Latihan-latihan juga banyak. Kita bahas HTML dari sini. Ini learn HTML. Nah, nanti saya akan menggunakan ataupun mengambil referensinya banyak dari sini ya. Karena ini memang sudah lengkap, dan apa yang ditampilkan di sini adalah sintak-sintak yang terbaru ataupun update-update yang terbaru dari penggunaan HTML ya. Oke, adik-adik sekalian, misalnya dari sini easy learning, saya akan coba untuk gunakan dalam pertemuan kedua kita ini. Untuk materi teori-teorinya nanti adik-adik lihat di file materinya ya, ataupun di diktatnya nanti. Oke, karena ini videonya untuk latihan, saya akan coba untuk latihan perdana menggunakan HTML. Oke, adik-adik sekalian, ini tadi karena saya gunakan Visual Studio Code, ini saya close dulu biar nanti tidak bingung. Saya ada browser, saya ada text editor ya. Kemudian di mana disimpan latihannya? HTML bisa berjalan dimanapun. Nah, jadi karena di sini saya menggunakan, ya kebetulan ini ada di virtual, saya buat di dokumen saja. Adik-adik silakan mungkin ada di partisi D, E dan segala macamnya. Buat sebuah folder untuk kuliah kita. Misalnya pemrograman berbasis, atau ini saya buat kapital ya, berbasis web dasar. Ini yang dasar, nanti ada lanjutannya di semester genap ya. Di sini saya buat pertemuan pertama, pertemuan 1 atau pertemuan kedua ya, maaf, pertemuan kedua. Nah, ini akan saya gunakan di folder latihan ini. Kalau ini tadi foldernya folder latihan, ini saya close aja dulu, close folder. Kemudian saya ambil ke folder penggunaan berbasis web dasar pertemuan 2. Oke. Untuk setting ini nanti adik-adik coba saja, nanti akan lebih mudah kalau seandainya itu sesuai dengan apa yang kita yang menurut kita nyaman ya. Misalnya tampilannya seperti apa, kemudian ekstensi-ekstensi yang ekstensi yang kita butuhkan di sini apa saja. Nanti adik-adik coba browsing-browsing saja atau lihat di YouTube. Nah, itu banyak itu dari senior-senior antum yang membuatkan tutorial-tutorial singkat penggunaan dari Visual Studio Code ya. Misalnya di sini boleh klik kanan, misal new file, atau dari sini new file, di sini juga folder, ini ada refresh, ini ada collapse ya. Di sini misalnya bisa ya latihan nomor 1, kita buat namanya latihan 1.html. Ekstensinya .html. Nah, oke, jadi ekstensinya langsung diketikkan .html. Oke, nanti file ini bisa adik-adik jumpai langsung di sini ya. Nah, jadi apa yang kita buat filenya di sini akan langsung muncul ke
folder pertemuan kedua namanya latihan titik 1 HTML. Titik HTML-nya misalnya nggak muncul. Nah, lihat di view, option, change folder, view. Nah, ini dibuang checklistnya, hide extensions for noun file types misalnya. Ini kalau di filenya ini di checklist, ini dibuang checklistnya, apply OK. Jadi nanti titik HTML-nya itu biar nampak deh. Kalau menggunakan Windows ini ya. Kalau misalnya ini saya checklist, kemudian ini saya apply, OK. Maka titik HTML-nya itu tidak nampak ya. Nah, ini silakan di buang aja hide-nya ini, apply, OK, HTML. Kemudian file ini akan dibaca sesuai dengan browser default-nya gitu. Kalau misalnya browser default-nya itu pakai Firefox, ini akan dibaca dalam bentuk Firefox. Kalau dibacanya misalnya kalau default-nya Edge bawaan dari Windows 10, ini akan dibaca ya logonya adalah logo Edge itu gitu. Tian 1. Oke. Oke, ini tadi dari file latihan titik 1 HTML. Cukup ketikkan HTML, nanti dia akan mengarah ke ada autocomplete yang disediakan di sini HTML misalnya, ini tinggal diklik. Kalau misalnya kita pilih HTML kemudian di enter, itu akan menggunakan ya bawaan dari perintah HTML yang pertama. Kalau misalnya yang kedua kita pilih HTML5, maka dia akan secara langsung memberikan perintah secara lengkap untuk bagian HTML5. Jadi nanti versinya adalah versi ke-5. Sedangkan HTML saja maka akan memberikan sintak HTML dengan pasangannya sekaligus ya. Jadi HTML itu perintah-perintahnya berpasangan. Kecuali nanti ada beberapa perintah yang tidak ada pasangannya. Preference, setting, saya tulis font. Ini font, saya naikkan ini menjadi 18 misalnya. Biar sedikit lebih besar. Atau kalau kurang gede, sebut gede. Ya, mungkin 20 lah ya. Sudah bisa dilihat secara jelas. Misalnya ini HTML. Oke, HTML. Kita akan gunakan HTML5. Akan diberikan perintahnya secara lengkap. Mulai dari doctype HTML. Ini untuk mengidentifikasi bahwasanya HTML-nya versi 5. Nah, jadi nanti versi sebelumnya ini bisa dihilangkan ya. Kemudian sebenarnya HTML ini tidak begitu sensitif. Jadi nanti sintak yang ditampilkan di sini error-error yang sedikit-sedikit ya tidak akan menampilkan bacaan error. Dia hanya akan menampilkan apa yang tertulis atau yang diketik di dalam HTML. Tadi kan caranya gampang, HTML kemudian 5. Oke, saya terangkan satu persatu sesuai dengan yang ada di diktat kita. Di sini ada HTML, kemudian bahasa, kemudian ada bagian kepala, ada bagian body. Nah, HTML, penulisan HTML itu dia filo ya, first in, last out ya. Siapa yang pertama masuk harus dia yang terakhir keluar ya. Misalnya HTML di sini, ini saya HTML saja. Misalnya ini HTML. Jadi semua yang ada di HTML ini mencakup apa yang ada di tengah antara HTML dengan penutup HTML-nya. Penutupnya ditandai dengan garis miring atau slash ya. Jadi nanti perintah-perintahnya akan dimasukkan di dalam HTML-nya ini gitu. HTML. Nah, kemudian untuk satu halaman web itu terbagi menjadi bagian kepala dan bagian body. Ini kepalanya, new tab adalah kepala. Di sini ada bacaannya HTML tutorial. Ini bacaannya ada new tab. Jadi HTML tutorial ini atau new tab di sini adalah bagian head kepalanya ya. Ini mungkin kepala head. Nah, ini ada dikasihnya head beserta pasangannya juga sudah dimasukkan head. Kemudian ini adalah bagian body. Jadi seluruh yang di dalam ini adalah body ya. Nah, berarti di sini juga ada body. Body beserta pasangannya, di enter saja body.
Jadi ini bagian head, ini bagian body. Oke. HTML 5, enter, dikasih ada body, ada head. Oke. Misalnya ini saya simpan dulu, save. Kemudian ini saya buka, double klik. Oke, ini dia tampilan dari latihan 1 yang memang tidak ada isinya ya. Tidak ada isinya, di kepalanya dokumen gitu saja. Kenapa dokumen bacaannya di sini? Karena di sini bacaannya di bagian title adalah dokumen. Nah, oke. Di dalam head ini banyak yang bisa saudara masukkan. Di antaranya tadi seperti halnya title ya. Misalnya title. Nah, ini halaman pertama HTML. Nah, ini contohnya halaman pertama di dalam head ya. Ini saya pisah. Nah, ini dia. Selnya ini. Nah, HTML, pasangannya di bawah, kemudian head, body. Halaman pertama HTML. Oke, di save, simpan. Ini saya refresh. Halaman pertama HTML. Oke, ini latihan 1. Oke, cukup sederhana ya. Oke, kita lanjut latihan kedua. Ini boleh saya close atau kalau mau di sini saja silakan, biar tidak mengganggu nantinya, biar tidak bingung. Saya kasih latihan 2 HTML. Oke, saya buat HTML, saya pilih HTML 5. Oke, yang bagian latihan 2 kita akan lihat tentang meta. Nah, di sini ada meta. Meta itu bisa diartikan sebagai data-data yang tersimpan di dalam identitas dalam satu buah web. Nah, meta ini banyak. Misalnya kita lihat di sini meta. Ada meta di sini. Meta. Sudah disediakan bagian meta. Heading. Tidak. Ini tidak sediakan meta. Misalnya. Ya, mungkin tidak disediakan bagian meta di sini. Jadi nanti seperti halnya autornya siapa, kemudian coba saya ketik ya, meta tag. Nah, ini disediakan ya. Oh, dia di halaman yang berbeda ya. Misalnya deskripsi, ini deskripsi halamannya ini tentang apa gitu. Kemudian keyword. Kalau nanti ada orang yang mencari halaman kita, keywordnya apa? Kemudian authornya itu ya siapa yang buat ya kan. Kemudian untuk viewportnya ini nanti ini bisa dilihatnya dalam device seperti apa gitu. Nah, ini sudah disediakan. Kita juga bisa langsung buat di sini kali ya. Kalau misalnya adik-adik mau gunakan meta, di sini juga banyak. Misalnya metanya mau seperti apa? Ini meta, kemudian nanti name-nya apa? Contoh tadi author ya, author, kemudian kontennya apa? Misalnya Swenry. Nah, adik-adik nanti bisa lihat di bagian ini banyak nih meta. Tadi yang sudah ada author, John Doe, kemudian keyword. Kalau mau buat keywordnya di sini juga bisa meta, kemudian name-nya apa? Misalnya keywords. Nah, gitu. Kemudian kontennya apa? Konten, misalnya latihan ya, latihan HTML. Ini pakai menggunakan koma ya. Mana komanya? Ini komanya. HTML, kemudian HTML, pemrograman web, misalnya terdasar, atau Winsu ya. Ya silakan, tidak masalah ya. Jadi meta itu nanti bisa digunakan di bagian kepala ya. Ini sebut tadi latihan apa tadi biar tersamakan. Oh, ini halaman pertama HTML. Ini saya buat halaman kedua. Misalnya di sini halaman kedua. Atau latihan kedua juga boleh ya. Kedua HTML. Ini saya simpan namanya latihan 2. Sini juga sudah ada filenya.
Saya buat sini detail latihan 2. Oke, halaman kedua. Ini tadi halaman pertama, halaman kedua. Kenapa tidak tampak? Ya, meta ada di bagian kepala, jadi dia tidak nampak di bagian halaman web. Kalau ingin melihat isi ini seperti apa, silahkan klik kanan, kemudian view page source, atau lihat kode sumber halaman atau apapun yang bacaannya di sini yang bagiannya adalah source. Nah, adik-adik bisa lihat langsung di sini apa yang digunakan pada halaman latihan 2 ini. Jadi kalau adik-adik mau lihat ini misalnya kayak mana HTML-nya, view source aja. Nah, ini banyak. Ini viewport, keywords, description, icon, style, banyak ini. Ini semua HTML ini bisa saja kita ambil, kemudian dimodifikasi sesuai dengan keinginan, bisa saja ya. Nah, ini halaman kedua tadi juga bisa view page source. Oke, inilah HTML. Jadi HTML itu bisa dilihat dari browser ya. Jadi HTML yang digunakan di salah satu website yang kita kunjungi itu bisa langsung dilihat ya. Next, latihan ketiga. Latihan 3 titik HTML. Saya buat HTML 5, HTML. Ini bagian 5 saya lihat. Oke, biar langsung ya kan. Atau kalau adik-adik mau, ini juga bisa di copy masuk sini. Tapi lebih baik diketik gitu kan. Nah, ini saya anggap adik-adik sudah bisa menggunakan autocomplete yang tadi, halaman ketiga HTML. Oke, ininya sama. Sekarang di bagian ketiga kita akan lihat sesuai dengan didiktat adalah bagian elemen yang terdapat di dalam HTML. Kita bahas yang pertama adalah heading. Kita gunakan perintah H1 sampai H6. Heading ini biasanya di bagian judul. Misalnya ini sebuah judul atau welcome gitu atau hello world, biasanya hello world ya. Kalau programmer itu menggunakan hello world, kayak gitu misalnya. Nah, ini hello world ya. Ini bisa sampai 6 ya. Misalnya ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, kemudian ini yang keempat. Semakin tinggi semakin tinggi angkanya, H keberapa gitu, maka angkanya semakin kecil. Yang kelima, ini yang keenam. Oke, simpan. Kita lihat di sini, buka hello world, hello world, hello world, hello world. Oke, itu bagian heading. Selanjutnya di sini ada paragraf menggunakan perintah P. Tinggal di tab atau di enter juga bisa. Saya tab atau saya enter juga bisa ya. Nah, ini sebuah paragraf. Oke, ini saya copy. Ini kalau seandainya di enter seperti ini atau dalam satu baris yang sama seperti ini tidak masalah. Jadi HTML tidak membaca enter yang kita buat. Misalnya ini sebuah paragraf, tapi ini saya gandakan misalnya 3 paragraf misalnya. Ya, kalau di Visual Studio Code itu adik-adik tidak perlu misalnya nih copy Ctrl C kemudian Ctrl V, cukup artinya tidak perlu di blok kayak gini kemudian di copy kemudian ditarik ke bawah, tidak perlu. Seperti misalnya di copy ya, cukup Ctrl C di sini sekali kemudian Ctrl V. Nah ya, artinya Ctrl V nya cukup langsung saja, nanti dia akan membaca langsung ke bawah ya. Jadi, itu lebih nyaman ya. Jadi tidak perlu. Atau kalau tadi ini dalam satu buah, cukup letakkan kursornya di ujung atau dimanapun di baris ini, Ctrl C, Ctrl V ya. Jadi sudah otomatis dibaca ke bawah ya. Nah ini ya. Oke, ini paragraf. Jadi walaupun misalnya ini saya buat enter banyak-banyak, ini ada berapa ini? Ada 5 enter atau 4 enter ya kan? Ini saya simpan, kemudian ini saya refresh, itu tidak berpengaruh ya. Tidak ada pengaruhnya di sini. Jadi ya enter tidak pengaruh di dalam HTML kecuali nanti perintahnya adalah perintah enter gitu. Jadi kalau paragraf di sini sudah dibuat 1 enter ke bawah seperti ini. Ini 1 enter ke bawah. Oke. Nah, ini untuk ya beberapa elemen yang terdapat di dalam body. Nanti banyak yang lainnya, sebenarnya lebih banyak ya. Ini latihan ketiga ya. Oke, ini tampilan dari latihan ketiga. Oke, next.
Saya lanjut latihan keempat. Kita bahas tentang sini ada untuk teks formatting ya. Saya buat dalam satu buah file baru. Saya kasih namanya latihan HTML. Latihan 4 latihan HTML. Oke, HTML 5 misalnya di sini. Tapi kalau seandainya mau ini saya copy saya latihan 2 ini. Ya, saya masukkan di sini. Tapi ya jangan biasakan mengcopy ya kan. Tapi karena ini sudah harus sama metanya misalnya, atau latihan ini ketiga ini saya rubah jadi latihan keempat ya, karena dia sama ya. Kalau mau mengcopy ya sih di copy saja ya kan. Oke, misalnya yang pertama untuk teks, misalnya bacaannya ataupun tulisannya ditebalkan, entahnya B, di enter boleh, di tab boleh. Tulisan ini di bold. Nah, itu ya. Ya, saya kasih nama bold aja bahasa Inggris ya, biar nanti lebih sesuai. Ya. Atau kalau seandainya saudara ingin miring, misalnya I, tulisan atau kalimat ya boleh ya. Kalimat ini di italic. Nah, boleh. Kemudian U untuk kalimat ini di underline. Saya simpan latihan 4 namanya. Di sini latihan 4, buka. Tulisan ini bold, kalimat ini di italic, kalimat ini underline. Ya, kenapa tidak ada enter? Karena memang tidak ada perintah enter di sini. Jadi kalau seandainya tidak ada perintah enter, maka HTML membacanya satu baris saja gitu. Jadi semuanya akan dibaca sampai ke ujung, nanti sampai ke bawah, sampai seterusnya gitu. Jadi kalau tidak ada perintah misalnya enter di sini, maka itu tidak akan digunakan. Ada satu perintah yang sebenarnya sudah lama digunakan. Kalau dulu-dulu itu masih susah, saya sangat mahir sekali menggunakan perintah BR gitu. BR itu perintah enter, tapi HTML5 tidak lagi direkomendasikan menggunakan BR. Tapi tetap dibaca ya BR, misalnya di sini. Bisa enter ya. Nah, tapi sekarang itu tidak lagi digunakan, tapi masih dibaca ya. Kalau mau misalnya dalam paragraf ya buat aja ini di dalam paragraf. Misalnya ini B. Nah, kemudian ini di dalam satu buah paragraf seperti ini. Nah, bisa, maka dia ada dalam satu buah paragraf. Makanya dia tersendiri. Ini juga dalam satu buah paragraf misalnya. Nah, ininya dalam paragraf. Boleh ini arah ke bawah atau dalam satu baris saja pun bisa ya. Tapi sebaiknya agar dia rapi, paragrafnya di enter ke bawah seperti ini. Oke. Ini saya refresh, maka dia akan ke bawah. Kenapa bagian underline-nya seperti dalam satu buah paragraf? Ya karena di atasnya sudah paragraf. Jadi enter dari paragraf di atas itu akan masuk ke dalam U-nya juga dibaca underline-nya ya kan. Oke, selanjutnya ada misalnya ini digunakan di HTML5 strong. Nah, ini ada ini pilihannya strong. Strong ini juga sama dengan B, bold. Kalau misalnya ini saya copy aja ya. Misalnya di sini bold. Nah, ini juga bold ya. Tulisannya di bold atau strong. Strong. Ini juga bisa. Tulisannya di strong. Strong. Kemudian banyak lagi sebenarnya yang perintah-perintah lain ya tentang teks format. Nanti adik-adik bisa lihat di di diktat ya. Ini salah satu bentuknya. Dan perlu diingat tadi seperti yang sudah saya sampaikan, HTML itu harus filo dia. Filo itu first in last out. Siapa yang pertama masuk harus dia yang terakhir keluar ya. Kalau tadi HTML pertama masuk harus dia yang terakhir keluar. Kamu hit misalnya di dalamnya ini, kemudian dia harus terakhir daripada yang ada di dalamnya. Kalau P misalnya ini di istilahnya itu di dalam lingkup paragrafnya, ya, maka paragrafnya harus di bawah terakhir. Ya, jangan sampai nanti ini di sininya sudah ditutup gitu. Kalau seperti ini ya salah ya. Karena paragrafnya yang baik sampai sini aja. Bagaimana kalau seperti ini? Misalnya ini refresh. Nah,
tulisan ininya ini masuk ke dalam, ya karena ini di bawahnya sudah paragraf, ya dianggap di sana saja gitu. Tapi kalau misalnya seperti ini, maka dia tidak dalam satu buah paragraf sebenarnya gitu. Kenapa? Karena di bawahnya ini, misalnya inilah ya, atau begini. Nah, jadi kalau ini artinya S-nya yang dalam paragraf, ininya tidak di dalam paragraf gitu kan. Misalnya seperti ini ya. Maka ininya tidak dalam satu buah paragraf ya kan. Jadi kalau seandainya P-nya pertama masuk, harus P-nya yang pertama keluar gitu. Nah, kalau seperti ini saya undo ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, itu latihan keempat tentang text formatting. Kemudian selanjutnya ada bagian list, kita buat di dalam latihan ke-5. Latihan 5 HTML. Ya, tadi untuk ini boleh di copy saja, atau seperti ini juga bisa. Tapi pastikan adik-adik sudah paham ini siapa pasangannya, ini mana pasangannya ya. Ini saya buat latihan ke-5. 5. Oke, ini saya close biar tidak bingung. Latihan ke-5 tentang list. Fungsi list sesuai dengan namanya, list itu untuk ya membuat daftar ya. Oke, ini saya kasih dulu judul. Misalnya judulnya kalau ada diktat itu saya buat program studi. Saya buat H3. Program studi. Nah, kita buat daftar program studi. List ada dua. Pertama menggunakan angka, yang kedua tidak menggunakan angka. Yang pakai angka dulu, OL, ordered list. Isinya LI. Misalnya ilmu komputer. Kemudian yang kedua, cukup Ctrl C, Ctrl I, tidak perlu diblok. Letakkan saja di sini, kemudian Ctrl C, Ctrl I. Ini sistem informasi. Ya, kalau mau ngetik juga bisa I. Nah, gitu. Matematika. Kemudian misalnya fisika, biologi. Oke, simpan, save. Di sini ada latihan 5. Oke, list 1, 2, 3, 4, 5 akan muncul secara otomatis dari perintah OL ya. Di situ ada bahasa pemrograman yang tidak pakai angka ya, hanya bulat-bulat gitu ya, munculnya bulat-bulat. Nanti ini bisa di custom sesuai dengan style-style yang diinginkan. Misalnya bahasa pemrograman. Ini saya kecilkan aja biar lebih keren sedikit ya kan. Gunakan minta UL, unordered list, isinya juga LI, misalnya PHP, JavaScript atau Java gitu misalnya. JavaScript. Nah, script oke. Kemudian ada misalnya Python, kemudian ada misalnya Ruby, ya, Kotlin. Nah, ini Android. Nah, misalnya contoh ya. Kemudian saya save, simpan, refresh. Nah, yang di atas pakai angka, yang di bawah tidak menggunakan angka, hanya listnya saja tanpa angka. Oke, itu tentang bagian list. Ya, saya rasa ada ini nih cukup sederhana kalau ini. Kita agak cepatkan videonya biar tidak terlalu lama. Oke, next latihan ke-6 lagi ya. New file, latihan 6.html. Latihan 6 ini saya close. Mana tadi yang ada apanya? Kayak ini aja lah ya. Saya copy, tak sini. Ini saya delete. Ini latihan ke-6 HTML. Latihan 1. Ini copy. Ada copy tadi ini. Ini saya delete ya. Yes, mau terkirim. Tuh sampai 6. Ini tak ada tadi. Ini saya copy masuk sini. Nah, gitu. Ini tadi latihan ke-6. Latihan ke-6 HTML ya. Oke. Sekarang latihan ke-6 kita akan bahas tentang formulir. Formulir ya.
Di situ ada nama panggilan kalau di diktat ya. Misalnya tetap H3, saya kasih namanya form pendaftaran. Oke, perintahnya adalah form. Ini udah ada form get, form post ya. Nanti form itu terbagi dua, ada get, ada post. Kalau mau formnya aja dulu boleh, tidak masalah. Kita gunakan form yang ini saja dulu ya. Form action nanti tujuannya kemana kita kosongkan saja. Yang penting di sini dulu. Misalnya nama. Nah, nanti di ujung nama itu ada satu buah form yang bisa adik-adik masukkan teks di dalamnya gitu. Perintahnya adalah input. Nah, ini banyak ini. Input, button, checkboard, color, date. Banyak. Bla 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 bla. Nah, kita gunakan teks. Ini teks. Atau kalau ada yang mau misalnya input langsung tab gitu aja bisa, tak masalah. Ini kalau misalnya langsung misalnya input, nah gitu aja, langsung teks dia ya kan. Tapi pilihannya sebenarnya opsinya banyak. Nah, saya simpan, save, select 6 di sini. Nah ini dia, ini bisa diketik gitu. Nah, ini buat formulir. Oke, selanjutnya ada panggilannya juga teks. Panggilan misalnya di sini input juga, nah teks ya kan. Kemudian ada jenis kelamin itu nanti bisa dipilih dalam bentuk bulat-bulat gitu, namanya radio. Input, kalau mau lihat di sini ada radio. Nah, di sini ada radio ini ya, radio name ID. Nanti ini bisa kita isi. Misalnya jenis kelaminnya itu yang pertama adalah pria, yang kedua wanita. Nah, misalnya ini saya simpan, press. Ini dia. Bla 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 bla. Ini dipilih ya dalam bentuk bulat-bulat ya. Oke. Biar bulatnya hanya bisa dipilih satu, ini kita kasih name-nya. Nah, misalnya ini namanya JK. Ini juga JK. Save, simpan ya. Refresh. Bla bla. Nah, jadi hanya bisa sekali saja gitu kan. Ini pria, jenis kelamin misalnya. Kemudian ada misalnya hobi dalam bentuk checklist. Nah, input dia dalam bentuk checkbox. Ini dia checkbox di checklist dia. Checkbox misalnya hobinya adalah menulis, kemudian membaca, apalagi kuliner misalnya, kuliner, maklum udah tengah malam ya, jadi mata juga udah lelah. Oke, ini saya refresh. Ini bisa di checklist ya. Ini checklist, ini di checklist. TOB sesuai name-nya adalah sesuai dengan misalnya ini menulis, membaca, kuliner ya. Kemudian ada alamat. Ini text area. Nah, ini ada text area. Text area itu untuk form yang lebih besar dia, ataupun untuk input yang lebih besar. Ini calls-nya banyak. Ada ini sini. Misalnya ini saya simpan, kemudian di refresh. Ini untuk bisa digeser ini sesuai dengan browser. Ini bisa dia nih. Namanya adalah text area. Kemudian yang lainnya, misal ada foto misalnya. Ini banyak sebenarnya input yang tipe yang lain itu. Adik-adik bisa lihat di sini date, the time, email, file. Misalnya kalau di diktat itu ada file ya kan. Jadi kalau ini disimpan, saya refresh, dia dalam bentuk choose file seperti ini gitu. Nah, sebenarnya masih banyak tadi inputnya lagi, karena diktat itu hanya saya buat itu saja. Terakhir adalah tombolnya. Tombol input juga, cuman tipenya adalah submit di sini. Submit itu untuk mengirim berarti ya. Untuk memasukkan, submit ya kan. Oke, di sini ada tombol. Ini tombol ya, tapi belum bisa nggak ada nampak apa namanya ini, tombol apa.
nama tombolnya apa gitu ya kan. Kita kasih name. Untuk value-nya biar nampak di sana ya kan. Simpan. Misalnya ini saya buka lagi, refresh, simpan. Ini simpan. Klik ya. Atau batal, satu lagi saya buat input tipenya misalnya, atau reset, biasanya ada itu di form reset gitu kan ya. Atau input itu sebenarnya ada juga tipenya button gitu aja, tapi nggak ada apa tipenya, cuma button itu umum, dia nggak tahu tombol apa, yang penting namanya tombol gitu. Ini reset, ini tombol ya. Tombol gitu aja ya, silakan. Ini misalnya reset tombol. Reset itu kalau ini misalnya diisi, ini juga diisi, reset jadi dia hilang, itu reset ya kan. Untuk mengulang dari awal namanya reset ya kan. Oke, ini yang latihan ke-6 biar tidak terlalu panjang. Pertemuan kedua kita cukup sampai di sini videonya. Nanti selanjutnya bisa ada lihat di di diktat yang sudah saya upload di elearning.winsu.ac.id. Oke, dari sekalian, sampai di sini pertemuan kedua. Silakan latihan, kemudian kerjakan praktikum ini nanti di rumah. Dicoba-coba mana yang perlu diskusikan, kita diskusikan, boleh via WA group atau boleh juga langsung ke e-learning. Kemudian untuk latihan sudah saya posting di elearning.winsu.ac.id. Silakan dicoba latihannya, nanti upload filenya di kolom latihan berdasarkan grup masing-masing. Oke, adik sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Kemudian jangan lupa untuk latihan di rumah, baca-baca di bagian w3schools.com. Itu semua materi kita tersimpan di sini, dan tentunya tidak semua yang ada di diktat nih, karena bahasannya sangat panjang. Saya ambil intisarinya saja dan mana yang sering digunakan di halaman-halaman web ya. Baik adik sekalian, saya Swenry. Sampai di sini perjumpaan kita di pertemuan kedua, dan jangan lupa untuk terus latihan di rumah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.